Ulasan Media. Assalamualaikum rekan Dakta, semangat pagi. Kita akan masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi 707 atau melalui Instagram kami di @radio Dakta rekan Dakta. Kita bahas terkait dengan pilkada, sengketa pilkada ya. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Elviana? Alhamdulillah baik. Tunggu sebentar ya Pak ya. Ya. Rekan Dakta, langsung saja kami akan live on air bersama Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Elviana dan rekan Dakta? Alhamdulillah, kabar sehat juga ya Pak Lahyanto ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, yang tidak sehat adalah mereka yang bersengketa di pilkada. Iya. Ada yang tidak sehat secara politik. Benar-benar, tapi ada yang digugat, ada yang tidak. Kemarin batal nih Jakarta nih Pak. Silakan. Ya, gini. Jadi sengketa pilkada ini gugatnya udah berakhir tadi malam. Jadi banyak yang begadang tadi malam ya sampai pukul 2.00 karena kalau di seluruh Indonesia ya, kemudian saya baru pulang dari Papua, jadi mereka udah jam 2 pagi di sini, di sana lebih dahulu kan, gitu. Ya. Dia lebih dahulu, maksudnya kita masih jam 10. Nah itu sudah terlihat ya di situs Mahkamah Konstitusi gitu. Karena batas pengajuan gugatan pilkada yaitu memang tadi malam. Nah khusus untuk Jakarta itu kita lihat kalau kemarin kita bahas pada hari Selasa itu kita tunggu 1-2 hari ini, artinya Selasa dan Rabu gitu, tapi Rabu sampai tadi malam itu tidak ada yang mengajukan sengketa gugatan gitu. Itu kita lihat dari situsnya MK gitu. Karena MK memberikan batas waktu 3 hari bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Nah, KPU DKI Jakarta udah menetapkan hasil rekapitulasi pada hari Minggu ya. Hari Minggu, sehingga batas akhirnya itu adalah hari Rabu pukul 20 di 3.59 gitu. Nah, yang menarik adalah KPU udah menetapkan sebelumnya hasil rekapitulasi, rapat pleno sudah menentukan bahwa yang digelar di Hotel Sari Pasifik itu bahwa total pemilih yang menggunakan hak pilih itu ada 4.724 gitu. Nah, dari jumlah itu surat suara sah sebanyak 4.360. Kemudian tidak sah 363.000 ya, gitu ya. Tadi ribu. Nah, Ridwan Kamil Suswono dapatnya 1.718,160. Kemudian dia 39,4%. Nah, Dharma Pongrekun dan Kunwardana 459.230 yaitu 10,53%. Pramono Anung dan Rano Karno itu 2.183.239 50,07%. Jadi memang jauh sekali selisihnya antara Ridwan Kamil dan Suswono dengan Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Sehingga mereka memang dinilai tidak akan menggugat, tapi karena mereka penasaran, mereka merasa ada kecurangan, mereka merasa peserta partisipasi masyarakat rendah, dia akan menggugat. Nah, dia konsultasi pada hari Senin. Nah, setelah konsultasi mendapat pencerahan, akhirnya mereka memutuskan ya tidak menggugat. Nah, kemarin orang masih menduga-duga sampai jam berapa nih, maka orang begadang sampai kepada pukul 23.59 tadi malam. Nah, kebetulan saya juga ada keliling ya melihat syukuran-syukuran yang digelar oleh para gubernur, karena banyak
gubernur, wali kota itu yang adanya daerah Jakarta dan Jabodetabek sekitarnya, tapi dia di daerah lain ya, sampai ke daerah Sulawesi, Kalimantan itu. Jadi banyak yang juga sebenarnya mereka ikut, tapi dia orang Jakarta dan menang. Tapi kalau Ridwan Kamil dia ikut di Jakarta, dia bukan orang Jakarta, kalah gitu. Jadi itulah yang dilakukan analisis oleh para analis politik, para pengamat, para praktisi, kemudian para tim sukses gitu. Jadi sekarang sudah menganalisis, oh kenapa dia kalah? Ya karena seperti diakui oleh PKS sendiri, ya kita kalah karena kita terlambat mengantisipasi dukungan Anies. Kita nggak nyangka Anies akan apa namanya akan mendukung sana. Dia harap Anies netral sajalah. Kita kecewa sekali sama Pak Anies gitu. Dia lupa kalau dia mengkhianati Pak Anies. Begitu Gibran kalah, dia menyesali. Benar itu teman kita juga. Jadi bicara PKS itu kan yang mengatakan itu. Nah, jadi dia bilang kita nggak antisipasi tuh. Tiba-tiba PKS apa namanya mesinnya tidak jalan, teman-teman dari koalisi tidak banyak membantu. Kemudian anggarannya juga mereka ternyata baru terungkap sekarang. Ya apa namanya PKS sendirian gitu, Ridwan Kamil dilepas juga ya. Terus teman-teman yang kecewa dengan Ridwan Kamil dari partai-partai pendukung seperti PKB dan apa namanya Nasdem, nah itu sudah benar-benar melihat itu jalan gitu ya, sehingga mungkin setelah mereka diskusi ya udah nggak perlu kita lah lakukan gugatan ke MK gitu karena memang jauh sekali. Jadi tinggal analisis bagaimana ketika warga Jakarta merasa marah benar terhadap PKS dan dia tidak mendukung calon dari PKS-nya. Dan ini yang tidak diduga bahwa PKS masuk Kim itu merupakan gejala awal kekecewaan dari warga Jakarta yang pemilih Anies gitu. Walaupun banyak analisis juga mengatakan wah kalau Anies masuk ke apa namanya ke Dul gitu nanti banyak warga ini yang Marwar Said yang mengatakan bahwa warga non Muslim akan pindah ke sana. Ternyata tidak gitu. Hasil dari warga Muslim kan cuma 9%, tapi rata-rata tetap masih banyak di situ tanpa pengaruhnya. Dan memang banyak sekali orang yang anak abah yang mendukung Pramono Dul itu gitu. Jadi kecewaan Jakarta ini dia tidak bisa apa warga Jakarta ini sangat kritis dan cerdas itu. Bahkan ya berimplikasi juga ke Jawa Barat, Bekasi, Depok gitu. Yang kekecewaan itu apa terlihat bahwa mereka meninggalkan PKS gitu. Jadi itu pada akhirnya tadi malam orang begadang semua melihat bagaimana MK terakhir gitu ya. Karena kan awalnya memang yang akan disampaikan gugatan inilah karena kecurangan pilkada, rendahnya minat pemilih ya. Nah, setelah itu apa sekarang orang melakukan analisis kemenangan dan kekalahan. Ya yang menang juga udah syukuran tadi malam kemudian saya datang ke beberapa yang syukuran itu ya udah bebas kalau udah menang mengatakan menunggu sampai pukul 00 ya. Suara saya agak parau ini karena sampai pagi dan dia bilang, wah kita sebenarnya udah siap kalah ya, tapi ternyata menang. Kalau orang udah menang, orang udah menang mau ngomong apa aja enak aja gitu. Seperti ada gubernur terpilih Sulawesi Utara Julius Silvanus itu kira menang 36%. Awalnya dia akan digugat ya oleh PDIP yang udah kuat sekali 4 periode di sana. Dia waktu itu cuma dapat 4 survei cuma dapat 4%, 7%, naik 20%, terus ternyata begitu udah menang terakhir 36% dia unggul, ya udah langsung. Yang lain 33 dan 32, jadi jauh sekali. Artinya apa? Tidak bisa digugat juga ya akhirnya tadi malam ditunggu gitu. Jadi banyak daerah-daerah lain kemudian saya ke Papua pun demikian kan. Orang menunggu saya. Nah, di Papua banyak juga yang menggugat itu. Termasuk Jawa Tengah orang menunggu, Jawa Tengah menggugat juga. Walaupun selisihnya jauh, 11 juta dan 7 juta, ya tapi tetap menggugat. Nah kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, karena gugatan ini akan diproses oleh MK, gitu. MK dan nanti kalau proses selesai, kita punya gubernur baru, punya wali kota baru, punya bupati baru pada tanggal 10 Februari, gitu.
Jadi siap-siap warga Bekasi juga punya wali kota baru, punya Gubernur bupati baru, punya gubernur baru, gitu. Jadi tinggal kita harapkan bagaimana langkah-langkah kerja mereka dan ketika kampanye dulu kita akan lihat nanti kiprahnya seperti apa. Gitu. Sekarang masih euforia kemenangan, orang syukuran di mana-mana. Iya. Gitu. Tapi yang menggugat masih menunggu ya Pak ya, belum euforia ya Pak ya. Ya, tapi ya yang menggugat, kemudian yang digugat itulah banyak sekali. Ini yang menggugat ini kan ada 275 perkara sampai tadi pagi saya lihat ya. Jadi tadi malam itu sampai pukul 23.30 masih ada gitu ya. Jadi ada 15 provinsi, ada 212 kabupaten dan 47 wali kota, kota dan wakil wali kota gitu. Jadi nanti itu mereka masih bisa menunggu hasil sidang gitu. Hasil sidang. Jadi memang mereka banyak sekali yang menggugat. Ada yang tipis, ada yang tebal jauh seperti Jawa Tengah, tebal itu 7 juta dan 7 juta dan 11 juta dia gugat. Nah, alasannya apa? Karena kecurangan dan karena yang kedua adalah karena intervensi dari polisi ya yang disebut partai coklat itu. Terutama di Jawa Tengah, Banten, Sumut, nah itu polisi kan digugat, dipertanyakan, kemudian diprotes ya karena terlibat dalam pilkada ini. Ya walaupun Kapolri juga membantah, kita tidak terlibat, kita independen, kita melayani rakyat ya, tapi akhirnya Amnesty International meminta kepada Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri ya, Listio Sigit Prabowo. Karena dinilai tidak independen dan dimanfaatkan oleh penguasa sebelumnya ya, karena Pak Jokowi kan masih cawe-cawe ya, dia dikeluarkan oleh PDIP. Nah sekarang ulang tahun Golkar besok hari ini akan ada katanya kabar baru apakah dia masuk Golkar, sementara dari Gerindra juga welcome Pak Jokowi kalau masuk sana gitu, karena dinilai masih banyak yang suka sama Jokowi gitu. Jadi itulah analisis setelah pilkada. Jadi masih tetap melibatkan presiden, masih menyebut-nyebut partai coklat, polisi, ya, masih menyebut bagaimana persiapan gugatan sidang, dan kita menunggu sampai 10 Februari nanti akan dilantik menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Baik, Pak, ini untuk koalisi yang kalah tentu mereka akan keevaluasi terhadap kinerja mesin partai dan juga mungkin akan belajar dukungan kemana dan dukungan kemana begitu, Pak. Ya, seperti saya bilang beberapa kali bahwa memang ada penyesalan harian, ada penyesalan mingguan, bulanan, tahunan, dan 5 tahunan. Nah, dia baru nyesal sekarang gitu. Contoh konkretnya PKS baru nyesal sekarang. Aduh, kalau seandainya saja saya tidak ikut Kim, gitu, mungkin namanya harum di Jakarta, terbawa juga ke wilayah yang lain, gitu kan. Nah, ini itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi partai-partai gitu. Bagi PDIP pun punya pelajaran sangat berharga setelah dihianati oleh Jokowi dan Jokowi dipecat, kemudian dia hati-hati sekarang menentukan calon gitu. Termasuk ada kekhawatiran Anies waktu di Jakarta, gitu. Ibu Mega kan full keras sekali gitu. Apa Anies mau masuk juga gitu. Ya kalau Pak Puan waktu itu kan ya masih melihat ada kemungkinan, ada peluang, bahkan Anies sudah dipanggil ke PDIP gitu kan. Tetapi PDIP juga mencalonkan diri Airin yang sangat kuat di Banten, tapi ternyata Banten bisa kalah gitu. Karena yang diduga oleh partai coklat itu, ya udah dilakukan analisis oleh majalah Tempo, oleh media-media mainstream lain bahwa hal itu memang jelas melibatkan polisi. Dan walaupun sudah dibantah oleh polisi, kan kalau Dakta independen mengatakan apa adanya gitu, fakta-fakta yang ada di media massa kita analisis, dan inilah memberikan opini, kemudian memberikan latar belakang, kemudian memberikan solusi. Bagaimana? Ya solusinya adalah pemberian pendidikan politik bagi masyarakat. Nah itu yang tidak pernah henti-hentinya kita sampaikan kepada publik, yaitu bahwa kita terus melakukan pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan bagaimana masyarakat semakin cerdas, sehingga pers makin berfungsi sebagai pilar demokrasi keempat. Gitu. Baik, Pak, kita juga memposting tinggalkan Anies, suara PKS semakin jeblok, tapi yang banyak rekan data komen, Anies memang mendukung Pramono Rano, tapi
dicuekin gitu sama PDIP dan tak jadi apa-apa gitu, Pak. Ya, kan investasi politik bukan jangka pendek, jangka panjang, gitu. Ya, Nah, Anies ini masih punya prospek, dia akan bikin partai, dia akan masuk partai, ya, gitu. Karena semua presiden yang jadi, ya kita kalau kita menengok ke belakang tidak jauh-jauh lah dari mulai 2000 tahun 9 setelah 98 ya, mulai dari tahun 2004, ya itu SBY menang ya dia setelah bikin partai, dia keluar dari pemerintahan Megawati ya, karena setelah Gus Dur Megawati berkuasa, orang-orang menganggap Megawati akan menang gitu, tapi ternyata kalah oleh Demokrat sampai 2 periode gitu, dan sampai sekarang dia masih muncul kuat lagi gitu kan. Nah, begitupun di Jokowi, dia masuk partai ya sejak 94 2 sampai 2012 masuk ke Jakarta, terus sampai ini dia pakai ya. kendaraan PDIP, walaupun pada akhirnya dia meninggalkan PDIP gitu. Nah, di 2024 ini ya Pak Prabowo menang melalui partai, bahkan Pak Prabowo 5 kali berturut-turut. Bah, tadi malam dalam pernyataan, nah ini yang saya cukup menarik karena cukup lama saya di daerah Serang, syukuran kemenangan Julius dan Victor di Sulawesi Utara, dicerita gitu. Memang banyak prediksi yang Pak Prabowo akan menang udah periode yang kelima gitu. Akhirnya orang berjuangnya cukup lama. Nah, sekarang Anies untuk pertama kali sudah dapat 24%, itu dahsyat. Gitu, karena dia bukan orang punya partai. Gitu. Jadi ke depan dia masih punya prospek. Apakah dia bikin partai, apakah dia akan masuk partai. Gitu. Jadi kita juga melihatnya jangka panjang gitu. Jadi nggak masih ada peluang-peluang lain, dan sekarang kita lihat kiprahnya dari kampus ke kampus, dari daerah ke daerah, dia makin luas gitu. Iya. Jadi memang politik Partai. kenapa? Lebih enak ya, nggak terikat dengan partai saat ini ya, Pak. Ya, makanya tapi tetap aja nanti menjelang 2029 dia akan melihat gitu bagaimana peluangnya buat partai atau menjadi simpatisan partai, tapi dia sudah investasi dari sekarang. Gitu. Ini kan salah satu investasi yang dilakukan untuk 2009. Iya. Karena kita lihat PDIP juga di 2029 belum punya calon yang kuat. Ganjar kemarin habis kalah Puan Maharani, apalagi tertinggal sebelumnya. Andika mau jadi calon presiden di Jawa Tengahnya kalah, gitu kan? Dia perlu figur yang kuat. Nah, dia nggak punya figur sekuat Jokowi di 2014 dan 2019. Gitu. Bisa saja ini bagian dari, ya kata Anies, gue kontribusi sekarang, gitu. Aneh, dia jarang ngomong gue deh. Aneh kontribusi sekarang atau saya kontribusi sekarang, gitu. Tapi 5 tahun mendatang, nah, kita akan kan dia sudah bersyukur karena Jakarta sudah udah dilanjutkan oleh calon gubernur, dan sekarang sudah gubernur dan wakil gubernur yang terpilih janji melanjutkan apa yang udah dibuat gitu. Jadi Anies sendiri kan tidak semata-mata menghapus semua pekerjaan Ahok. Ya, dia banyak melanjutkan juga gitu. Tapi secara politik dia tidak expose gitu. Nah, kalau sekarang sudah sama-sama akur, udah saling puji, ya Pak Ahok muji Anies, Pak Anies muji Ahok gitu. 2029 dari PDIP dan banyak calon lain, mereka juga seperti Nasdem dan PKB, PKS. Ke depan kita lihat seperti apa gitu. Karena yang jelas kan di 29 Pak Prabowo mungkin mau masuk lagi, Gibran mungkin mau naik. Ya, perlu ada calon-calon alternatif gitu dari sekarang. Ya, baik. Nah, yang jelas kaderisasi juga penting ya, Pak ya? Ya, itulah kelemahan-kelemahan partai yang tidak punya kader ya. Ya, buktinya apa? Pak Prabowo baru jadi presiden di umur 73 tahun. Ya, sudah 5 kali berjuang. Jadi sekarang 74 ya. Jadi perjuang dia sorry. Siapa lihat kader Partai Gerindra yang untuk bisa dicalonkan pengganti Pak Prabowo? Belum terlihat. Gitu kan. Walaupun dia punya wakil ketua umum, dia punya dewan penasehat, dia punya dia punya ketua umum dirangkap, itu belum kelihatan. PDIP belum punya Pak. Golkar siapa kemarin ketua umum yang nggak laku? Gitu. Tinggal kita lihat yang masih selama ini bisa mungkin bertarung di 2009 ya 3, Pak Prabowo, Gibran sama Anies Baswedan.
gitu. Jadi nanti kita akan melihat sampai seperti itu untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai menyesal seperti yang sekarang terjadi, yang pada akhirnya sehingga pukul 2.00 tadi malam sampai ada 244 orang menggugat itu. Nah, buat warga Jakarta, selamat udah punya gubernur baru dan Jakarta belum selesai nih. Jakarta belum selesai ya. Yang serunya begini, karena udah presiden sudah, Iya. gubernur wakil gubernur sudah, wali kota ditunjuk, camat, lurah ditunjuk. Sekarang Iya. yang lebih seru adalah pemilihan RW dan RT. Itu di bulan Desember ini. Nah, ini yang lebih dekat lagi gitu. Karena kalau salah pilih RT dan RW, ini juga dia nyesalnya 5 tahun juga. Karena Benar. berdasarkan SK gubernur, nih sekarang Jakarta itu udah 5 tahun gitu pemilihan RT dan RW. Dari rumah saya sekarang kemarin itu banyak spanduk-spanduk untuk gubernur dan wakil gubernur. Sekarang udah banyak RT, udah selesai RT minggu ini, minggu depan ini udah RW gitu. Jadi pesta demokrasi di Jakarta nggak selesai-selesai. Habis ini ramai lagi Natal tahun baru, Februari kita nunggu pelantikan. Jadi ya, terus setelah kita berpesta demokrasi secara bahagia, karena pesta ini namanya pesta senang-senang, jangan ada keributan di antara kita dengan keluarga, dengan tetangga. Karena ini lebih seru lagi. Ini tetangga suami istri bisa ribut karena pilih RT langsung, langsung yang ngurusin kesejahteraan dia. Dan di Jakarta lumayan karena ada apa namanya biaya operasional untuk RT dan RW. Bahkan Bang Dul ya udah menjanjikan itu naiknya sampai 2 kali lipat. Wah, lumayan 2 kali lipat itu. Mungkin Jadi ya, Pak Yanto jadi RW, Pak. Atau RW. kenapa? Pak Yanto. Oh, iya. Ya udah, serahkan pada generasi muda lah. Kita kan bagaimana membimbing masyarakat menjadi lebih cerdas dalam berdemokrasi, cerdas dalam berkomunikasi, cerdas dalam jurnalisme, ya. Tetap konsisten sebagai pilar demokrasi keempat, karena kita lihat bagaimana eksekutif, yudikatif, dan legislatif udah tidak menjadi harapan bagi kita. Makanya radio dakta, radio-radio siaran lain, televisi, media cetak, media digital ya, semuanya berkontribusi untuk membangun demokrasi di Republik ini. Siap, siap. Terima kasih Pak Lahyanto. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, demikian ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi.